Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengawali perenungan firman Tuhan ini, saya mau bertanya apakah ada sukacita Bapak Ibu? Saya mau mengajak kita semua yang ada di rumah dan dalam keberadaan kita masing-masing untuk berbagi sukacita itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita belum bisa berjabat tangan, maka dalam jarak aman mari memberikan senyuman manis kepada yang ada di dekat kita. Ketika COVID ini menjadi bagian dalam peristiwa kehidupan kita dan memaksa kita untuk terbatas berada di rumah, saya berharap bahwa rumah kita adalah rumah yang damai. Ada senyuman sukacita yang membuat kita merasakan ketenangan. Ketika hal-hal itu justru tidak kita rasakan karena ada berbagai pergumulan dan mungkin relasi yang tidak lagi hangat dan damai, seharusnya ini menjadi saat yang tepat supaya perdamaian, kasih, sukacita, dan berkat bisa terjadi dan dirasakan. Karena pandemi ini sepertinya memaksa kita untuk berdiam di tengah-tengah ketidakdamaian, keterbatasan, kekecewaan. Bagaimana caranya? Ya berdamai, bersukacitalah, dan bukalah hatimu untuk diterangi oleh firman-Nya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam perenungan firman Tuhan ini. Memahami bagian pembacaan kita dalam Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22, maka kita perlu juga melihat teks sebelumnya. Di sini dikisahkan tentang bagaimana ketika Yusuf mendengar bahwa Yakub sakit, maka Yusuf membawa kedua anaknya kepada Yakub. Dalam perjumpaan itu Yakub meminta agar mendekatkan kedua anak Yusuf kepadanya untuk bisa menerima berkat Allah. Yusuf mengatur anaknya sedemikian rupa sehingga tangan kanan Yakub dapat diletakkan di kepala Manasye, anaknya yang sulung, dan tangan kiri Yakub di adiknya Efraim. Namun ibu bapak, sekalipun Yakub sudah lanjut usianya dan matanya nyaris buta, namun dia tahu dan sadar akan apa yang dilakukannya. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-15 pembacaan kita, dikatakan bahwa Yakub memberkati Yusuf dengan menyebut di situ Allah para leluhurnya, Allah yang telah menjadi gembalanya, dan malaikat yang telah melepaskan dirinya. Di sini Yakub mengungkapkan tentang pemeliharaan Allah yang tidak ada putus-putusnya atas dirinya sepanjang umur hidupnya. Maka dalam kesungguhan imannya kepada Allah, Yakub memberkati keturunannya tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut lagi bahwa memang dalam ayatnya yang ke-15 pembacaan kita ini dikatakan bahwa Yakub memberkati Yusuf. Padahal yang diberkati adalah anak-anak Yusuf. Memang memberkati anak-anak Yusuf bisa disamakan seperti memberkati Yusuf. Memahami hal ini bisa kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 5, ayat 6. Tentang bagaimana Yakub menganggap bahwa Manasye dan Efraim sebagai anak-anaknya dan memberikan kepada mereka kedudukan seperti anak-anak Yakub yang lain. Maka selanjutnya ketika Yakub memberkati Efraim dan Manasye, Yakub sengaja, kalau kita lihat di situ dikatakan dia menyilangkan kedua tangannya, ayat 13 sampai ayat 14. Sehingga tangan kanannya justru diletakkan di atas Efraim, anak yang bungsu, sementara tangan kirinya di atas Manasye, anak yang sulung. Di dalam berkat tersebut, Yakub menubuatkan kedudukan tinggi bagi masing-masing anak pada masa yang akan datang kehidupan mereka. Tetapi sang adik Efraim akan menjadi bangsa yang lebih besar dari Manasye. Itu yang kita lihat di dalam pembacaan di ayat 19. Namun ternyata di sini Yusuf ayahnya digambarkan tidak senang dengan cara Yakub dan bermaksud mengoreksi dengan cara memindahkan tangan Yakub dan mengutarakan pandangannya. Tetapi ibu bapak, di sini Yakub menolak dan tetap berpegang pada tindakannya tersebut.
yaitu tetap memberkati Efraim dengan berkat yang lebih besar. Kalau kita lihat pada ayat ke-19 sampai 2 kali Yakub di situ mengatakan, "Aku tahu." Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di sini kita dapat melihat bahwa ketetapan Yakub atas berkat Tuhan yang diberikan kepada Efraim dan Manasye itu menunjukkan kendali dan kedaulatan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupannya dan juga keturunannya, dan dia yakin bahwa Tuhan tahu dan sangat tahu apa yang terbaik bagi mereka. Selanjutnya pada bagian terakhir pembacaan kita, ayatnya yang 21-22, Yakub mengatakan bahwa dia akan mati, tetapi Allah akan menyertai mereka dan membawa mereka kembali ke Kanaan. Bahwa Efraim dan Manasye sama-sama diberkati Allah dan juga kepada Yusuf. Kepada mereka ia menjanjikan penyertaannya sampai ke tanah perjanjian. Nah, demikianlah teks firman Tuhan ini disampaikan bagi kita sekalian umat Tuhan. Maka selanjutnya, apa relevansinya dalam hidup beriman kita? Ibu bapak, yang pertama, belajar dari bagian berkat yang diterima Efraim dan Manasye. Kisah ini berisi suatu pengajaran yang mau menunjukkan bahwa yang pertama, menurut manusia itu belum tentu menjadi yang pertama di hadapan Allah. Demikian juga yang kedua atau yang terakhir. Menurut manusia, itu tidak berarti yang terakhir di hadapan Allah. Allah memilih dan menetapkan orang murni berdasarkan kedaulatannya. Namun dia juga memilih dan menetapkan orang dengan melihat kesungguhan, ketulusan dan kasih mereka. Bukan berdasarkan yang namanya kedudukan, posisi atau status mereka dalam keluarga atau masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudari, kekristenan mengajarkan siapapun kita, apapun bidang kehidupan kita, untuk dapat melihat ketetapan dan pilihan yang diberikan Tuhan harusnya sebagai kesempatan untuk menyatakan iman dalam hidup yang penuh tanggung jawab, sehingga kita melakukannya dengan dedikasi penuh, loyalitas, jujur, taat, dan hal itu dilakukan dengan segenap hati dan untuk Tuhan. Karena di dalam semua itu penyertaan Tuhan juga dinyatakannya senantiasa. Penyertaan dan janjinya itu jelas karena Tuhan sendiri yang menentukan kita untuk menerima dan melakukan pekerjaannya. Selanjutnya adalah tentang bagaimana kita menerimanya dan mengerjakannya bukan dalam persungutan berdasarkan pertimbangan dan keinginan pribadi kita, melainkan dalam sukacita dan kesetiaan dengan penuh tanggung jawab. Ya, memang tidak dapat dipungkiri dalam hidup ini ada juga orang-orang yang mungkin tidak legowo menyaksikan kasih karunia Allah dinyatakan kepada orang lain. Kok dia yang dapat? Kenapa harus dia? Dan sebagainya. Tetapi ingatlah juga bahwa ada juga banyak orang yang bersuka cita dan memuliakan Tuhan atas apa yang dilakukan Tuhan terhadap sesamanya. Maka pertanyaannya, di mana posisi kita? Di mana posisi ibu bapak saudara-saudari sekalian dalam situasi tersebut? Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita dapat memahami bahwa setiap orang pasti mempunyai cita-cita, harapan dan mimpi yang baik bagi dirinya maupun untuk orang yang dikasihinya. Tetapi kesediaan untuk mendengarkan dan menuruti apa yang Tuhan kehendaki adalah yang utama dan terbaik dalam perjalanan hidup. Sering saya sampaikan bahwa mari belajar untuk berjalan dalam jalannya walau tak sesuai dengan kehendak diri, dengan patuh pada pilihan Tuhan, dan tidak memaksakan diri ataupun memaksakan Tuhan. Itu justru merupakan pilihan yang baik. Kita
dipanggil untuk mensyukuri setiap tahapan hidup yang diterima dan dijalani dengan tidak membanding-bandingkannya dengan yang lain. Ingatlah umat Tuhan bahwa Tuhan tetap memakai dan memberkati setiap orang di sudut kehidupannya masing-masing. Yaitu ketika setiap orang mau belajar untuk taat menjadi alat kemuliaannya. Yakub, Yusuf, Efraim, bahkan Manasye dipakai dan diberkati Tuhan. Kita semua juga dipakai dan diberkati Tuhan di setiap sudut ruang panggilan kita masing-masing. Orang percaya dipanggil dan diutus Tuhan untuk menerima berkat-Nya dan menyampaikan berkat itu melalui pelayanan dan kesaksian hidupnya yang baik. Allah di dalam Kristus telah menetapkan gerejanya untuk dapat melayani dan bersaksi bagi kemuliaan namanya. Terlebih di dalam bulan Pelkes ini, seharusnya menjadi kesempatan bagi kita sebagai gereja untuk tetap dapat menyatakan identitas kita sebagai yang dipilih dan dipakai oleh-Nya, walaupun dalam keadaan yang serba terbatas karena dampak pandemi saat ini. Di dalam rumah besar Maranatha Tanjung Selor, ada pos-pos pelayanan dan kesaksian yang dipercayakan Tuhan bagi kita untuk bersama melaksanakan amanat-Nya dalam kesungguhan hati, melayani dengan penuh kasih, dan bersaksi dengan niat yang murni dan tulus. Setiap pos, bahkan induk sendiri, punya dinamikanya masing-masing. Tapi bukan berarti kemudian kita juga malah sibuk bergumul sendiri. Bukankah kita berada di rumah bersama? Ada kasih dan berkat yang harus berpadu di dalamnya. Ingatlah, di rumah besar ini kita semua dikasihinya dan diberkatinya. Mari lanjut mengasihi dan mencari berkat, mensyukuri kemurahan Tuhan atas panggilan dan pilihannya bagi kita untuk menjadi umat-Nya. Itulah identitas kita sebagai yang dikasihi dan diberkati. Terpujilah Kristus. Amin.